Bupati yang saat ini yang kemudian menjadi program khusus soal Festival Tanjung Waka, yang ini adalah salah satu kalau di Sula ini bukan lagi hal baru. Contohnya seperti anggaran PTT yang kemudian saat ini ditangani oleh pihak KPH. Bicara soal konsep bahagia yang kemudian itu tinjauannya secara ekonomi, saya pikir sampai saat ini dalam masa priorisasi yang kemudian sudah berada di ambang-ambang politik tempera, politik balas dendam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Karena yang menang atur, yang kalah parkir. Misalnya setiap minggu diadakan latihan ronggeng, gambus dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sudah tidak diadakan di sekolah-sekolah. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua, malam ini episode ke-6 Medium Gagasan Grafiti akan mengetengahkan sesi dialog dengan membahas momentum Sumpah Pemuda yang nantinya mengetengahkan organisasi kepemudaan seperti KNPI, organisasi ekstra universiter dan intra universiter. Ada beberapa organisasi yang diundang oleh Medium Gagasan Grafiti untuk kemudian menyampaikan pemikiran-pemikiran ya tentang bagaimana sepak terjang dan sumbangsi pemikiran pemuda terhadap pembangunan Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang akan memandu dialog pada sesi ke-6 ini adalah Saudara Ilham Musia, yang juga adalah kru daripada Medium Gagasan Grafiti. Perlu disampaikan bahwa Medium Gagasan Grafiti hadir untuk bagaimana memberi panggung terhadap siapa saja yang mau menyampaikan gagasan-gagasan menyangkut dengan perkembangan pembangunan di daerah ini. Gagasan dimaksud di dalamnya juga termasuk kritikan, kemudian solusi terhadap berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam rangka mengakselerasi program pembangunan di daerah ini. Medium Grafiti tidak mengakomodir para narasumber yang kemudian memberi pemikiran terkesan memprovokasi masa atau kelompok orang untuk kemudian menghambat jalannya pembangunan. Yang jelas bahwa Medium Grafiti hadir, Medium Gagasan Grafiti hadir untuk bagaimana memberi pencerahan ya, edukasi yang baik terhadap setiap anak negeri dan kemudian memberi solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah di daerah saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan buat semuanya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ilham Usia yang malam ini sebagai host atau moderator untuk memandu jalannya dia diskusi pada malam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Musia dalam Medium Gagasan Grafiti season ke-6. Di kesempatan ini sesuai momen Hari Sumpah Pemuda yang ke-105, teman-teman muda Kepulauan Sula, para pimpinan-pimpinan OKP ini akan menyampaikan gagasan, kontribusi pemikiran serta kekritisan mereka dalam mengevaluasi perjalanan pemerintahan yang mengusung tema Sula Bahagia. Telah hadir bersama kita
Ketua KNPI Kepulauan Sula, Saudara Arifai Umasugi, kemudian Ketua PMI yang diwakili langsung oleh Sekretaris PMI, Saudara Sugiono Husni, kemudian Ketua GMNI Kepulauan Sula, Rifki Leko, BEM ST Babu Salam Sula, Jisman Leko, dan Ketua UM Sula, Rahmat Basai. Di medium ini, kata-kata, ide kita akan berkolaborasi menjadi kata-kata yang bermakna untuk kepentingan kemaslahatan bersama di negeri ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, kami akan bertanya kepada teman-teman sekalian, pimpinan-pimpinan OKP ini, bahwa selama pemerintahan Ningsi berjalan ini, apakah teman-teman punya konsep tersendiri, pendapat teman-teman, kekritisan teman-teman terkait visi Sula Bahagia? Saya akan menyampaikan pertanyaan ini dan masing-masing teman-teman sekalian akan menyampaikan sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan dan teman-teman lihat. Pertanyaan pertama, bagaimana peran pemuda dalam mengawal visi Sula Bahagia? Kepada Saudara Ketua KNPI Sula, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih abangku selaku host di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari KMPI, saya ingin menyampaikan bahwa KMPI ini mitra strategis dari pemerintah daerah maupun mitra kritis. Jadi sepanjang perjalanan pemerintah daerah, kami akan terus memantau, turut hadir untuk mensukseskan setiap kegiatan positif yang kemudian dilakukan pemerintah daerah. Namun kami juga akan kritik jika ada kekeliruan dalam perjalanan pemerintahan yang kemudian saat ini sedang berjalan. Saudara Ketua, langsung saja, apa yang pernah Saudara Ketua melalui KNPI melakukan sesuatu yang sifatnya berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan Ningsi saat ini? Kami di KMPI ini ada setiap struktur yang kemudian kami tetapkan sesuai masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Namun sejauh ini program kerja yang kemudian dilakukan oleh KMPI ada beberapa yang kemudian belum terrealisasi, ada juga sebagian yang kemudian terrealisasi. Sesuai tagline kami, KMPI untuk rakyat, maka KMPI kami saat ini sedang fokus untuk bergerak turun di lapisan masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang kemudian telah kita lakukan bersama pemuda di Kabupaten Kepulauan Sula yang kemudian bersifat sosial. Yang pertama, kemarin ada kami buat kegiatan turnamen juga, itu kerjasama antara masyarakat, Bidang olahraga. Bidang olahraga, kemudian pemuda. Namun ada juga kegiatan-kegiatan lain, contohnya bakti sosial, kemudian kegiatan partisipasi ketika ada daerah yang kemudian tertimpa bencana. Terus ada juga beberapa kegiatan yang kami usulkan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, namun saat ini belum terrealisasi. Mungkin sebagian kepala dinas lagi sibuk urus hal-hal lainnya internal. Jadi kami hanya fokus di DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Sula saat ini itu melantik pemuda di desa masing-masing, terus membentuk Dewan Pimpinan Kecamatan. Karena sesuai arahan dari DPP KMPI bahwa kami harus terjun langsung bersama masyarakat. Oke, selanjutnya kita dengar langsung Ketua PMI Sula yang diwakili langsung oleh Saudara Sekretaris.
seperti apa yang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana peran PMI Sula selama pemerintahan ini berlangsung, kemudian dalam upaya mengawal visi misi Sula Bahagia. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini di forum yang istimewa ini, saya yang kemudian dipercayakan untuk kemudian mewakili Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan apa yang kemudian dipertanyakan pada malam hari ini, yakni terkait dengan peran dalam mengawal pembangunan selama satu periodisasi masa pemerintahan Bupati kita yang kemudian itu mengusung visi misi Sula Bahagia. Jadi secara mungkin tadi apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Sula, itu juga kemudian tidak terlepas daripada sebagaimana OKP kami sebagai OKP Cipayung. Hanya saja mungkin apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua KNPI tadi, dia sebagai mitra strategisnya pemerintah, yang itu kemudian bisa dikatai sebagai salah satu organisasi yang itu semi politik. Namun di sini kami dari PMI yang kemudian itu sebagai salah satu lembaga yang independen dalam hal mengawal terkait dengan apa yang kemudian menjadi visi misi Sula Bahagia ini, yakni sudah barang tentu independensi yang kemudian dimiliki itu akan menjadi salah satu pegangan kami dalam bagaimana menyikapi terkait dengan setiap persoalan-persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula selama untuk mewujudkan visi misi Sula Bahagia itu sendiri. Ya, kita bicara soal yang real, yang nyata, yang dalam kepemimpinan kepengurusan PMI tahun ini, apa yang sudah dilakukan? Langsung saja pada persoalannya. Baik, jadi PMI secara tidak langsung juga selama satu periodisasi kepemimpinan Bupati Ibu Haja Vivian Adeningsimus ini, kami juga turut dalam bagaimana setiap merespon persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan setiap keluhan-keluhan daripada masyarakat yang itu bersentuhan dengan kebijakan daripada pemerintahan selama satu periodisasi ini, itu juga kami juga turut menyikapi secara bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Ya, teman-teman PMI sendiri, mungkin maksud kami dalam pertanyaan ini, apakah sumbangsi pemikiran itu dibuat dalam bentuk menyampaikan pendapat di publik dalam bentuk demonstran, ataukah memang ada sebuah forum yang didesain untuk sebagai wadah di mana teman-teman PMI memberikan kontribusi dan saran untuk pemerintah melakukan sesuatu hal, misalkan dalam sebuah kebijakan, begitu, supaya diperjelas apa yang sudah dilakukan PMI Sula saat ini. Iya, jadi terkait dengan apa yang dimaksud, apa yang kemudian ditawarkan oleh PMI Kabupaten Kepulauan Sula selama pemerintahan Bupati Vivian Adeningsimus ini, itu kalau secara material yang kemudian turut untuk disumbangsikan, itu mungkin kami secara kelembagaan, karena memang kami ini istilahnya sebagai salah satu organisasi yang independen, maka tidak terlalu emosionalnya mungkin dia sebatas tadi yang dimaksudkan dengan mungkin sumbangsi dalam bentuk pemikiran yang kemudian disampaikan melalui baik itu secara demonstrasi maupun forum-forum yang kemudian pernah dilakukan. Dalam hal ini dialog-dialog yang pernah disediakan begitu. Selama ini dialog apa yang sudah pernah dibuat, atau forum apa yang dibuat PMI untuk bisa menjawab persoalan itu? Jadi untuk dialog itu PMI pernah berkolaborasi bersama teman-teman OKP Cipayung untuk menyediakan salah satu forum dialog, itu bertempat di Waimua Cafe atau tempat ngopi di Waimua, dalam bagaimana menyikapi respon daripada pemerintahan daerah terkait dengan adanya isu 10 izin usaha pertambangan yang masuk di Kabupaten Kepulauan Sula. Oke.
Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Kita langsung saja kepada Ketua GMNI Kepulauan Sula, Saudara Rifki Leko. Silakan Pak Ketua untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan GMNI selama pemerintahan ini berlangsung. Kepada Ketua, disilakan. Ya, oke. Terima kasih moderator. Dan terima kasih yang teristimewa abang-abangku yang alhamdulillah telah menggagaskan forum yang namanya Medium Gagasan Grafiti. Terima kasih juga karena dengan forum ini bukan hanya mempersatukan warna kita pada malam ini, tetapi mempersatukan gagasan pemikiran kita untuk menjawab tahun 2024 sampai menjelang tahun 2045. Ya, apa yang kemudian telah ditanyakan oleh moderator terkait dengan pertanyaan tadi, di sini saya akan menanggapi sesuai dengan tema yang kemudian telah diangkat, peran pemuda dalam mengawal visi misi Sula Bahagia. Di sini ada dua hal yang perlu untuk kami dari DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Sula, mungkin tidak asing lagi mendengar nama DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Sula. Yang pertama bicara soal mengawal yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bicara terkait keterbukaan informasi publik. Di sini berarti saya membicarakan soal bagaimana sih keterbukaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula membahas anggaran APBD. Kenapa? Karena di dalam anggaran APBD pasti akan salurkan berbagai macam instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Agar dengan anggaran yang kemudian ditransfer dengan berbagai macam instansi, berarti dengan tema yang kemudian diangkat pada malam hari ini menyangkut dengan mengawal akan tercapai. Namun, kegagalan daripada hal tersebut karena tidak melibatkan OKP, kemahasiswaan maupun kepemudaan. Sehingga dengan mengawal ini kami agak kewalahan karena pasti bicara by data. Namun perlu untuk kita ketahui bersama menyangkut dengan visi misi Sula Bahagia. Di sini soal peran pemuda. Kami dari DPC GMNI Kepulauan Sula melakukan berbagai macam gerakan. Mungkin kalau dihitung tidak mampu dihitung. Namun belum mendapat tanggapan secara langsung oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Iya. Pak Ketua sudah sempat menyentil persoalan aktivitas GMNI dalam merespon perkembangan atau pengawalan proses pembangunan. Apa saja yang diteriakkan GMNI Sula terhadap pemerintah daerah yang sudah disebut begitu banyak tadi? Apa saja yang sudah dilakukan? Demonstrasi dengan isu-isu apa saja yang sudah dilakukan? Demonstrasi dari tahun 2021 kami membahas persoalan pembangunan. Yang pertama adalah 16 paket pembangunan yang kemudian telah dibatalkan dengan anggaran tahap kedua. Oke. Yang sudah dilakukan, bagaimana respon pemerintah daerah atau lembaga-lembaga terkait? Misalnya DPRD dan pemerintah daerah. Baik pemerintah daerah itu bupati itu sendiri, DPRD maupun dinas PUPR pun tidak memberikan kejelasan terkait apa yang kemudian menjadi tuntutan kami. Oke, kita beranjak ke Saudara Jisman Leko, Presiden BMSTI Babu Salam Sula. Kepada saudara disilakan menyampaikan pendapatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
moderator, dan kemudian abang-abangku yang kemudian sempat hadir di malam yang berbahagia ini. Malam ini adalah malam yang istimewa buat kita semua. Yang kemudian itu berbicara terkait dengan bagaimana pemuda mengawal visi misi Sula Bahagia untuk menyambut ataupun memeriahkan Sumpah Pemuda di 28 Oktober kemarin. Nah, malam ini adalah malam yang sangat istimewa buat kita semua. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dengan bagaimana visi dan misi Sula Bahagia yang kemudian diangkat oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Sampai saat ini kami yang kemudian saya sebagai Presiden BEM STI Babu Salam Sula, yang kemudian kalau organisasi ekstra saya juga di Gemini, mungkin cukup lelah dalam mengawal segala kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam ini adalah Vivian Adengsimus dan Haji Salim Rasa Besi. Nah, dalam hal ini kami dari BEM STI Babu Salam Sula juga melakukan berbagai macam gebrakan yang kemudian dilakukan secara demonstrasi maupun melalui tulisan opini dan kemudian di media yang kemudian dimuat. Namun lagi-lagi tidak ada respon baik dari pemerintah daerah saat ini. Sehingga yang pertama yang kemarin itu melakukan aksi demonstrasi di depan ISDA, itu kami juga bawa data dan kami juga bawa konsep yang kemudian sudah kami gagas, sudah kami buat dengan dikaji secara bersama untuk bagaimana diskusi bersama dengan pemerintah daerah terkait dengan konsep bahagia pendidikan, karena kami adalah mahasiswa. Nah, itu yang kemudian ingin kami bicarakan secara bersama dengan pemerintah daerah dan ini Bupati. Namun lagi-lagi Bupati tidak mau bertemu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat kami secara bersama dari OKP maupun dari kampus sendiri. Ada apa kira-kira? Saudara Ketua Presiden BEM sendiri dalam melakukan aksi kemudian diketahui Bupati tidak mau, apakah memang sudah pernah melakukan diplomasi atau bercerita secara langsung dengan humas atau untuk memastikan bahwa kenapa Bupati tidak bisa berhadapan langsung dengan teman-teman mahasiswa dalam aksi? Kurang lebih 3-4 kali kami melakukan aksi demonstrasi. Yang kami temui itu ada humas, yang kemudian kami bicara secara langsung untuk bagaimana kami minta bertemu langsung dengan Bupati, padahal Bupati ada, tetapi lagi-lagi Bupati tidak mau bertemu dengan kami. Sehingga kami juga pernah berstatement di media. Kami juga membuat satu pamflet, satu flyer yang kemudian itu kami mengatakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula telah hilang pada saat kami berdemonstrasi. Nah, ini yang kemudian menjadi kekecewaan besar buat kami. Alasan tidak mau bertemu dengan teman-teman mahasiswa itu disampaikan secara langsung atau lewat humas? Lewat humas. Itu dia lewat tidak humas. Ada alasan lain, hanya tidak ingin berjumpa, tidak ingin bertemu dengan saja. Mahasiswa saja. Bukan persoalan sakit dan lain-lain, tidak. Oke, mungkin terima kasih saudara telah menyampaikan apa yang sudah dilakukan teman-teman BEM STI Babu Salam Sula dalam upaya mengawal pemerintahan Ningsi saat ini. Selanjutnya kita dengar lagi saudara Ketua IMM Kepulauan Sula, Saudara Rahmat Basae. Kepada saudara silakan. Ya, terima kasih pengarah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati teman-teman OKP Cipayung Plese Kepulauan Sula, yang saya hormati salah satu akademisi STI Babu Salam Sula, Bang Mo, yang saya hormati para senior yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh moderator, kami secara kelembagaan PCMM Kepulauan Sula itu dalam hal ini masa periodisasi saya tidak ada satupun konsep yang kemudian kami tawar kepada Pemda. Kenapa saya katakan demikian? Dengan alasan saya secara kelembagaan sudah menyurat kurang lebih 5 kali untuk kawal agenda yang kemudian itu Pemda laksanakan. Tapi lagi dan lagi sampai sejauh ini tidak ada respon balik dari pihak pemerintah daerah. Maka ada agenda yang kami buat tapi tidak ada menyangkut dengan agenda Pemda. Itu agenda organisasi yang kami buat. Misalnya ada di momentum 17 Agustus kemarin kami sempat buat pengobatan gratis. Dan itu kami bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan. Terus di tanggal 3 Maret itu kami sempat buat bakti sosial bersama masyarakat Sulawesi Timur, yaitu desa. Saudara Ketua, bahwa
Ini pertanyaan meminta saudara ketua untuk menjelaskan apa partisipasi apa peran teman-teman dalam mengawal visi misi bupati. Tapi sudah jelas disampaikan bahwa IMM cabang Kepulauan Sula dalam hal ini sudah tidak lagi dalam priorisasi kepemimpinan pemerintahan kali ini tidak menyampaikan lagi tawaran ide dan gagasan serta konsep kepada pemerintah daerah, karena sudah berulang-ulang kali disampaikan namun tidak ada respon sama sekali oleh pemerintah daerah. Oke, selanjutnya kita akan beranjak pada pertanyaan yang kedua. Untuk saudara ketua KNP sendiri, partisipasi apa yang sudah dilakukan saudara ketua dalam masa kepemimpinan saudara? Partisipasi yang kami maksudkan adalah upaya saudara tinggal bersama masyarakat, apa yang dilakukan, membangun dari segi apa begitu. Silakan disampaikan. Baik, kami dari DPD KMP Kabupaten Kepulauan Sula, masa periode saya kemudian baru dilantik belum lama. Jadi dalam proses perjalanan kepengurusan ada beberapa kegiatan yang kemudian telah kami lakukan bersama masyarakat. Yang pertama ada juga kegiatan sosial, bakti sosial kemudian yang dilakukan kemarin kami berkolaborasi bersama DLH, kemudian Dispora, terus masyarakat desa Mengon dan desa Fudo. Kami sempat membuat baksos bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga turut melihat daerah-daerah yang kemudian ketika ditimpa musibah, contohnya seperti Baleha, kemudian yang kedua Waitina. Terus ada juga berapa kegiatan kepemudaan lain yang kami laksanakan di beberapa desa, seperti pelantikan ketua-ketua pemuda, terus pelantikan ketua Dewan Pimpinan Kecamatan. Itu kami laksanakan bukan hanya sekedar pelantikan saja, melainkan kami mendengar dan menyerap aspirasi-aspirasi dari pemuda, perwakilan pemuda desa masing-masing. KMP selalu membuka diri untuk bagaimana pemuda di desa itu berkoordinasi dan membutuhkan KMP untuk berkoordinasi ke pemerintah daerah. Namun sejauh ini ada hal-hal yang kemudian telah dikoordinasikan ke pemerintah daerah, ada juga yang direalisasi, ada juga yang sejauh ini belum realisasi. Jadi KMP saat ini tapi kami lebih objektif lah. Ada kemudian kegiatan positif yang kami support dan ada juga kegiatan yang kemudian dinilai keliru. Itu kami melakukan kritik. Kami KMP juga pernah bersama teman-teman Cipayung melakukan demonstrasi terkait dengan persoalan BBM. Namun saat ini demonstrasi tersebut kadang kami juga merasa miris sekali karena demonstrasi tersebut kami sudah melakukan diplomasi bersama pemerintah daerah, terus pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, terus pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan, namun sampai sejauh ini hasil kesepakatan bersama belum juga terrealisasi. Oke, saudara ketua, terima kasih telah menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan persoalan kepedulian saudara terhadap lingkungan masyarakat, bahkan juga saudara-saudara kita di Kepulauan Sula yang terkena bencana seperti banjir dan lain-lain di beberapa titik kemarin. Selanjutnya kita dengar saudara ketua PMI Kepulauan Sula atau yang diwakili oleh saudara Sek, apa saja yang sudah dilakukan sebagai sebuah wujud kepedulian PMI Kepulauan Sula terhadap perkembangan masyarakat Kepulauan Sula. Dari sisi apa saja yang sudah dilakukan, baik kesehatan, pendidikan, lingkungan, budaya dan lain-lain. Silakan. Ya baik, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi terkait dengan sumbangsi yang kemudian dihadirkan dari PMI untuk menopang visi misi daripada satu kepemimpinan Bupati Sula. Kami dari PMI lagi-lagi sampai sejauh ini untuk terkait dengan sumbangsi secara langsung atau terkait dengan bagaimana memberikan salah satu bentuk support
kepada masyarakat yang kemudian ada di Kabupaten Kepulauan Sula, lagi-lagi mungkin secara langsung itu tidak ada. Tapi belum dilakukan lah. iya, belum dilakukan sampai sejauh ini. Tapi kami ingin sampaikan bahwasannya dalam posisi kami sebagai salah satu organisasi yang kemudian itu independen, sudah barang tentu setiap apa yang kemudian menjadi kebijakan daripada pemerintahan sampai saat ini kami masih tetap kawal. Dan itu juga tidak terlepas daripada bagaimana dalam pengawalan itu juga tentunya kami sering berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan masalah-masalah yang kemudian itu ada di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Oke. Jadi kepedulian teman-teman saat ini belum ada action di lapangan Iya. secara nyata, tapi upaya berkomunikasi dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Oke. Kita dengar langsung lagi Saudara Ketua Gemini Kepulauan Sula, apa yang sudah dilakukan Gemini untuk persoalan menjawab kebutuhan masyarakat dari sisi apa, silakan disampaikan. Ya, terima kasih moderator yang kedua kalinya. Kalau bicara soal Kontribusi. partisipasi ataupun kontribusi game ini, Iya. hal pertama yang kami lakukan pada saat itu adalah pada saat maraknya naiknya harga minyak bahan pokok. Bahan pokok yang kemudian yang pertama adalah soal minyak bermulai pada saat itu. Kami dari DPC Game ini melakukan survei dan kemudian temukan juga ada beberapa hal yang kemudian telah soal proses perdagangan ini yang kemudian ada yang salah menggunakan. Itu poin pertama. Yang kemudian yang kedua, kami juga pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menawarkan salah satu konsep Game ini mengabdi 4 pilar kebangsaan. Yang kemudian pada saat itu kami lakukan di salah satu kecamatan Buyah. Dan alhamdulillah direspon baik oleh pihak kepala sekolah dan mengatakan bahwa belum ada satu kelembagaan pun yang kemudian membicarakan soal ini. Oke, Ketua. Soal ini kepedulian GMNI terhadap persoalan pasar tadi, apakah hasil temuan saudara dan teman-teman di GMNI direkomendasikan ke pihak terkait seperti Koprindak dan lain-lain, ataukah memang hanya dijadikan bahan diskusi, kemudian dipelajari dan ada langkah-langkah tertentu yang diambil GMNI sendiri? Pada saat itu juga kami melakukan survei, kemudian itu adalah data yang kemudian dikirimkan kepada pihak pimpinan kami secara kelembagaan di pusat. Berarti Karena itu adalah kegiatan yang kinerja diatur sama. secara ini, Secara bersama dari pusat internal sampai ke lah. daerah. Iya, internal. Oke, selanjutnya kita ke Ketua BMST Babu Salam Sula, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang keduanya. Kalau saya sendiri dari BMST Babu Salam Sula, dalam priorisasi saya itu sudah barang tentu kami dari pihak kampus. Yang pertama dari lembaga BEM dan kemudian dari DPM dan HMJ. Kami itu melakukan satu kegiatan yang kemudian itu yang pertama membantu dari pihak kampus untuk mensosialisasikan persoalan pendidikan. Dan kemudian dari lembaga BEM juga sendiri telah melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merespon terkait dengan masyarakat yang kemudian itu persoalan pendidikan, sehingga kami kemarin buat kegiatan BEM Goes to Waiboga yang kemudian bicara terkait dengan pendidikan. Itu mengajak masyarakat pada umumnya untuk bagaimana berbicara terkait dengan pendidikan, betapa pentingnya pendidikan. Kalau kami dari BEM sendiri mungkin hanya itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita dengar dari IMM yang sempat tadi sudah dikorek dalam sesi pertanyaan pertama. Silakan. Terima kasih, langsung saja. Di masa kepemimpinan saya sekarang ada 2 agenda yang kami buat, yaitu yang paling pertama bakti bersama masyarakat Sulawesi Timur, yaitu bertempat di Desa Wesepa. Itu terlepas dari bakti sosial, ada agenda yang kami buat yaitu pertemuan bersama generasi Wesepa dalam bicara soal pendidikan. Terlepas dari itu, kami sempat buat pengobatan gratis di Desa Welia. Rencana kami kemarin, kami akan ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula dan terus buat
agenda yang sama, itu pengobatan gratis dan pemeriksaan gratis. Mungkin sudah dari kami, saya kembalikan. Ya, dalam kegiatan pengobatan gratis tadi, apakah teman-teman dari IMM sendiri menggandeng pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, ataukah memang ini adalah sebuah upaya sendiri yang dilakukan oleh teman-teman IMM cabang Kepulauan Sula? Secara jelas bahwa memang konsep yang kami tawarkan oleh Dinas Kesehatan. Di situ pihak Dinas Kesehatan juga merespon baik dan mereka sumbangkan obat dan tenaga medis untuk buat pengobatan di Desa Welia. Oke, terima kasih. Itulah penyampaian teman-teman, pendapat teman-teman terkait dengan persoalan yang terjadi di Kepulauan Sula dan kontribusi mereka sebagai putra-putra terbaik di Kepulauan Sula yang diberi tanggung jawab memimpin organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kepulauan Sula. Selanjutnya kita akan masuk pada closing statement. Di sini dalam closing statement saya akan menyampaikan satu pertanyaan buat teman-teman semua, tapi pertanyaan itu akan dipilah dalam sektor tertentu. Jadi akan diberi kesempatan kepada teman-teman dengan durasi waktu kurang lebih 2 menit untuk menyampaikan pendapat teman-teman terkait persoalan yang ada di Kepulauan Sula. Oke, selanjutnya kita langsung saja bertanya kepada Ketua KNPI Kepulauan Sula, Saudara Rifai Umasugi. Saudara Ketua, di Kepulauan Sula ini pemerintahan sudah berlanjut kurang lebih beberapa tahun. Saudara Ketua sendiri dalam melihat pencanangan visi misi Sula Bahagia di Kepulauan Sula dari sisi kesehatan, apakah memang sudah terpenuhi ataukah belum? Silakan Ketua. Baik, untuk kita harus objektif ya, karena sisi lain kita dalam mitra strategis, kemudian mitra kritis. Di saya kemudian hanya menyampaikan hal yang kemudian saat ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk persoalan Dinas Kesehatan ini ada sisi positifnya, kemudian negatifnya juga. Sisi positifnya, alhamdulillah Dinas Kesehatan kemudian bisa meraih peringkat di daftar salah satu daerah yang kemudian bebas stunting kemudian kemarin. Untuk di 10 kabupaten kota di Maluku Utara itu kalau tidak salah Kabupaten Kepulauan Sula masuk urutan pertama. Itu hal-hal positif. Kemudian soal pelayanan kesehatan ini banyak sekali keluhan dari masyarakat. Namun kami dari pihak KMPI hanya dapat memberikan saran, terus memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Selebihnya itu pengambil kebijakan itu ada dalam pemerintah daerah. Terus sisi negatifnya lagi, ini saya juga belum bisa menjustis bahwa persoalan masalah-masalah yang kemudian terjadi di Dinas Kesehatan ini dia real terjadi atau memang tidak, karena sekarang masih dalam proses tanggungan hukum. Jadi kita masih sekedar praduga saja. Namun kemudian hal itu memang terjadi, dan kalau di Sula ini bukan lagi hal baru. Contohnya seperti anggaran BTT yang kemudian saat ini ditangani oleh pihak KPH. Kemudian ada BOK yang kemudian ini dalam didikan pihak APH juga. Kemudian ada juga kemarin terkait dengan pemotongan gaji-gaji nakes. Ada banyak keluhan juga dari pihak honorer yang kemudian sampaikan ke kami. Nah, kami sekali lagi saya menyampaikan bahwa kami dari pihak KMPI merespon kemudian hanya memberikan saran. Selebihnya mengambil kebijakan ada di pihak pemerintah daerah lewat dinas terkait. Mungkin sedikit. Berarti teman-teman KNPI sendiri menilai bahwa memang meskipun ada posisi di mana pemerintah perlu diacungkan jempol terkait persoalan penanganan stunting, namun di sisi lain dalam persoalan manajemen pengelolaan internal dari persoalan anggaran sampai pada pelayanan kesehatan secara terbuka di puskesmas hingga rumah sakit umum masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Kita langsung saja ke Saudara Sekretaris Umum PMI Cabang Kepulauan Sula yang akan menyampaikan secara langsung bagaimana tanggapannya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Kepulauan Sula dalam kacamata Sula Bahagia. Silakan. Ya baik, langsung saja. Jadi
terkait dengan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang pertama, kita bicara soal bahagia, ini sudah barang tentu ini adalah salah satu bentuk kepuasan yang kemudian itu menjadi barometer. Hanya saja kita realistis di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini, kalau bicara soal konsep bahagia yang kemudian itu tinjauannya secara ekonomi, saya pikir sampai saat ini dalam masa priorisasi yang kemudian sudah berada di ambang-ambang batas atau sudah berada di akhir-akhir priorisasi saat ini, itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum mampu untuk kemudian mewujudkan apa yang dimaksudkan dengan bahagia dari sisi ekonominya. Karena secara realistisnya kalau kita bicara soal bahagia ekonomi, sudah barang tentu saat ini mungkin ibu-ibu yang kemudian bisa dikatakan sudah lansia-lansia itu tidak lagi kemudian kita lihat bertengker dan berjualan di depan-depan toko yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Maka itu menjadi salah satu barometernya bahwasannya untuk konsep Sula bahagia yang tinjauannya secara ekonomi untuk saat ini itu belum terrealisasi, belum dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Oke, terima kasih Pak Sekretaris yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kita dengar lagi dari Saudara Ketua Gemini Kepulauan Sula, bagaimana pandangannya terhadap persoalan pendidikan di Kepulauan Sula. Apakah dari kacamata Sula bahagia sudah bisa diacungkan jempol ataukah memang butuh dihujani berbagai macam saran dan kritik? Kepada Ketua disilakan. Terima kasih moderator yang ketiga kalinya. Nah, kalau bicara soal pendidikan dengan dikonekkan dengan konsep Sula bahagia, berarti bagi saya ini realistis ya Pak moderator. Saya rasa bahwa itu belum mampu terimplementasikan. Karena lihat kaji dalam aspek soal guru dan kemudian pihak tenaga pengajar lah. Tenaga pengajar dan kemudian soal selaku kepala sekolah pun juga pada saat itu ketika setelah pergulingan kekuasaan, kepala sekolah juga disabotasi. Itu yang pertama. Kemudian soal kedua, di sini saya ambil salah satu data yang kemudian menjadi pengkajian kami dari DPC Gemini Kepulauan Sula di Sulawesi Timur. Kami baca cerita berbasis data. Kami pernah melakukan salah satu survei soal anak yatim piatu di Sulawesi Timur, termasuk beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Sulawesi Timur. Yang kemarin juga kami lakukan agenda yang namanya santunan anak yatim piatu dalam membantu memberikan buku dan pena maupun pensil, alat tulis lah, seperti itu. Ternyata juga hal-hal yang kecil itu pun juga menjadi suatu keluhan. Apalagi baca dia soal hal yang level besar, soal pembangunan dan lain-lain. Soal anggaran pendidikan dan soal pendidikan. Jadi hal kecil itu saja belum mampu menjawab, apalagi soal baca cerita lintas atas. Jadi kesimpulannya bahwa soal bahagia pendidikan belum mampu menjawab soal ini. Oke, terima kasih Saudara Ketua. Wah, ternyata di setingkat buku tulis juga masih menjadi sebuah beban bagi setiap generasi muda yang mencoba melanjutkan pendidikan. Semoga ini menjadi perhatian. Mungkin juga ada teman, moderator, silakan. Tambah sedikit 1 menit coba. Ini juga soal kami temukan salah satu kelembagaan yang saat ini juga menjadi suatu wilayah yang kemudian diperbincangkan secara lokal sampai internasional maupun secara nasional, yaitu salah satu kelembagaan sekolah Alia Fatkayon yang saat ini kami survei. Bangunannya saja itu pakai papan dan atapnya sudah mulai rubuh, bengkok. Apalagi soal kursi dan meja itu tidak bisa dijelaskan lagi. Bagaimana mau bercerita soal bahagia pendidikan? Hari ini kalau soal saya mengkritik, sebenarnya pemerintah daerah soal bupati yang saat ini yang kemudian menjadi program khusus soal festival Tanjung Waka, yang ini adalah salah satu sumber daya alam yang kemudian mampu menarik anggaran yang sangat besar, namun lupa hal kecil, yaitu salah satu kelembagaan pendidikan yang ada di Fatkayon. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Saudara Presiden BEM untuk menyampaikan pendapatnya terkait persoalan
politik di Kepulauan Sula. Apakah pemerintahan ini mampu menjadikan politik sebagai sebuah kendaraan yang baik ataukah untuk persoalan yang salah? Seperti yang tadi sudah sempat disentil oleh saudara Gemini, bahwasanya pergolakan politik itu ternyata mempengaruhi sisi-sisi yang lain, termasuk juga pendidikan dan lain-lain. Kepada kita disilakan. Oke, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang ketiga kalinya. Saya awali dengan salah satu teori politik dari Aristoteles, teori klasiknya ya. Dia pernah menyampaikan bahwa politik ini adalah usaha masyarakat untuk bagaimana mewujudkan satu sistem pemerintahan yang kemudian itu mengarah kepada hal-hal yang baik. Nah, sudah barang tentu politik ini bukan hal yang busuk, tapi politik ini adalah hal yang baik. Namun dari sistem pemerintahan inilah yang kemudian melakukan satu sistem politik itu menjadi buruk. Yang pertama, persoalan politik di Kabupaten Kepulauan Sula yang ada, yang kita lihat sekarang itu dia seperti politik divide et impera, politik balas dendam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Karena yang menang atur, yang kalah parkir. Sehingga ini yang kemudian menjadi citra buruk, satu citra yang kemudian buruk di Kabupaten Kepulauan Sula. Terus yang kedua, persoalan sistem pemerintahan yang kemudian itu yang di bawah skala kecil itu di dinas pendidikan, pergantian kepala-kepala desa saja ini menjadi kepala-kepala sekolah saja ini menjadi salah satu ukuran bahwa ini adalah yang kemudian dilakukan oleh akibat daripada sistem politik yang kemudian dibangun oleh pemerintah daerah saat ini. Sehingga bagaimana kita mau baca cerita soal bahagia pendidikan, tetapi kepala-kepala sekolahnya diganti berdasarkan sistem politik. Berarti politik yang dikendarai saat ini kurang sehat menurut saya. Padahal politik adalah hal yang baik, tapi orang-orang yang kemudian bagaimana mengatur sistem politik di Kabupaten Kepulauan Sula ini adalah menurut saya orang-orang yang kurang sehat juga sih. Sehingga cara berpikirnya juga tidak sehat. Terganggu ya. Oke, terima kasih Saudara Presiden BEM. Selanjutnya kita dengar dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pak Ketua disilakan untuk menyampaikan pandangan Pak Ketua sendiri terkait dengan budaya. Apakah memang dalam pemerintahan ini mampu membawa aspek budaya di Kepulauan Sula ini memiliki kemajuan ataukah tidak dalam kacamata Salobagi ini? Terima kasih. Langsung saja soal budaya. Sekarang kita kembali dan kita lihat bahwa budaya di Sula bahkan secara perlahan-lahan dia dihilangkan, bukan dihilangkan oleh pihak pemerintah daerah, tapi dihilangkan dengan adanya budaya baru. Itu harus diperhatikan. Contoh kasusnya di angkatan orang di SD itu masih ada budaya-budaya yang orang buat. Misalnya setiap minggu diadakan latihan ronggeng, gambus dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sudah tidak diadakan di sekolah-sekolah. Makanya hal-hal yang kecil ini yang harus diperhatikan. Secara jelas bahwa Sula ini diidentik dengan budaya seperti tarian, ronggeng, gambus dan lain sebagainya. Maka satu PR bagi pihak pemerintah daerah dalam kesempatan ini, terlepas dari agenda yang kemudian Pemda laksanakan, harus Pemda juga perhatikan budaya-budaya yang kemudian ini ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau kita mau bicara soal bahagia dalam sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, itu harus budaya juga diperhatikan. Hari ini apabila di tingkat sekolah yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC Gemini tadi, banyak sekali masalah-masalah itu akhirnya dia berpengaruh kepada budaya tadi, karena sudah tidak ada lagi aktivitas yang kemudian itu dari sekolah lakukan. Sekarang salah satu contoh yang saya ambil itu yaitu di Desa Bega. Itu sekarang itu pelestarian budaya luar biasa sekali. Bahkan hampir setiap kegiatan itu mereka diundangkan dalam melestarikan budaya-budaya daerah. Mungkin sekian saya. Oke, itulah yang disampaikan oleh Saudara Ketua IMM terkait persoalan budaya. Kita malam ini lagi-lagi adalah sebuah bentuk upaya untuk membuka kembali pemikiran pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat terkait realitas saat ini. Bahwasanya tidak boleh diantara kita merasa paling benar dan tidak perlu terlalu merasa paling berkuasa hingga menyebabkan sebuah persoalan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat itu menjadi carut marut. Di kesempatan ini Medium Gagasan Grafiti memberikan kontribusi informasi yang sudah disampaikan melalui media massa ini
tentunya harus menjadi barometer bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat dalam upaya memajukan Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih telah bersama di Modium Gagasan Grafiti, karena di tempat inilah ide-ide dan gagasan-gagasan kawan-kawan semua dan semua pihak akan berkolaborasi menjadi sebuah hal yang penting untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih perlu kami sampaikan juga kepada seluruh kru Modium Gagasan Grafiti atas aktivitas, atas partisipasinya dalam menyiapkan forum ini hingga terlaksananya acara dialog memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-105 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Muhammad Rifai Mosugi, Ketua DPD KMP Kabupaten Kepulauan Sula. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya pemuda di Kabupaten Kepulauan Sula. Harapan saya jadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai motivasi agar kita dapat melangkah ke depan dan melakukan hal-hal positif yang kemudian telah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh para the founding father kita. Atas nama Sugiono Husni, Sekretaris PMI Kabupaten Kepulauan Sula, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Lewat kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pemuda sekalian, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, untuk senantiasa menjadi kekuatan yang itu bisa mengawal dan kemudian selalu mengawal terkait dengan berbagai macam fenomena yang tampak di kondisi sosial yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga pemuda yang kemudian dicanangkan sebagai agen of social control dan kemudian agen of change itu bisa terimplementasi secara nyata di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula itu sendiri. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Leko, Ketua DPC GEMNI Kepulauan Sula, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Semoga apa yang kemudian diperjuangkan oleh pemuda-pemuda sebelumnya menjadi harapan dan menjadi penyemangat yang akan diikuti oleh generasi yang saat ini agar mampu menjawab tantangan yang kemudian saat ini kita hadapi, yang terkhususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jisman Leko, Presiden BEM STAI Babu Salam Sula, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan bahwa mari Bung kita rebut kembali apa yang kemudian menjadi tujuan untuk bagaimana mewujudkan Indonesia ataupun mewujudkan pemuda yang kuat, pemuda yang handal untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia untuk sampai hayat hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak teman-teman KPC Pamples untuk mengangkat tangan kiri ke depan. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Degrahayu pemuda yang 95 tahun. Semoga di usia ini pemuda yang ada di seluruh Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Sula, tetap kokoh dalam mengawal kebijakan yang kemudian itu dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah. Harapan saya terhadap pihak pemerintah daerah, selalu perhatikan pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Sekian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Maju Indonesia, bangkit Sula.